Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini bersama saya Pastor Yogi Elia. Ada yang bertanya, Pak Yogi, apakah riba itu diperbolehkan oleh Tuhan? Nah, saya kasih definisi riba itu apa. Riba itu artinya membungakan uang, apa yang kita pinjamkan dengan suku bunga yang besar. Atau disebut juga rentenir, atau disebut juga lintah darat, ya. Nah itu kalau kita meminjamkan uang dengan riba yang besar, itu mencekik, ya, mencekik orang yang kita pinjamkan. Nah itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, memakan riba dengan bunga yang besar tidak diperbolehkan. Ya, nah bagaimana kalau di bank itu kan di bank kita bisa memakan bunga gitu ya melalui deposito, tabungan apapun. Itu beda, definisinya beda. Itu memang harus di peraturan ya. Dan itu harus ada aturannya, nggak main bank itu menaikkan suku bunga yang tinggi gitu ya tanpa persetujuan dari Bank Indonesia. Ya, tapi kalau memakan riba dari diri kita sendiri ya, seumpamanya kita meminjamkan uang 1 juta, kita patok bunga, kamu harus setiap bulan menyetor saya 200.000 gitu atau 300.000. Itu kan mencekik ya, mencekik, memakan riba dengan cara ya yang tidak wajar gitu loh, seperti itu. Nah, ini nanti kalau kita seperti ini itu juga mendatangkan kutuk buat kita dan buat anak-anak kita ya. Kalau kita meminjamkan uang, janganlah, kalau bisa jangan dibungakan ya. Nanti minjam 1 juta, kembalikan lagi 1 juta. Atau orang itu berkata seperti ini, nanti saya tiap bulan saya kasih bunganya atau saya lebihkan gitu-gitu. Itu beda ya, karena bukan dari permintaan kita, dari orang itu. Ya, orang itu melebihkan atau memberikan bunga buat kita, itu tidak masalah ya. Tapi seharusnya kalau memang kita murid Tuhan yang sejati, jangan kita mengambil bunga, tapi cukuplah orang itu memulangkan kembali apa yang dia pinjamkan kepada kita ya. Dalam firman Tuhan ya, di dalam Keluaran 22 ayat 25 sampai 27 mengatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Ya, dalam Ulangan 23 ayat 19 dijelaskan firman Tuhan seperti ini. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Ya, ini jelas firman Tuhan. Ya, jadi kembali memakan riba atau bunga ya dengan mencekik leher orang gitu ya, dengan membebankan bunga yang besar, itu tidak diperbolehkan. Jangan Bapak Ibu. Ya, jadi kita ya kalau kita mau memberi untuk orang itu meminjam, kasih aja. Nanti mereka akan kembalikan kapanpun ya, dengan tidak dibungakan. Tapi kembali saya jelaskan kembali lagi, kalau orang itu memberikan kita lebih ya, dilebihkan, itu tidak masalah karena bukan dari kita yang meminta ya. Jadi lepaslah kita dari roh rentenir ya, yang memakan riba atau bunga, suku bunga yang besar ya. Kembali saya jelaskan lagi, kalau di bank, di pegadaian itu beda ya, ada aturannya. Tapi kalau riba dari diri kita sendiri, aturan kita sendiri, semau-maunya kita yang menaiki bunganya, itu seperti itu ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus kita mencerminkan ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.